Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdihar Hairunisa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu dan masyarakat. Menurut Abdul Sani, individu berasal dari bahasa Yunani individuum yang berarti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sementara menurut Sudiman Kartohadiprodjo, sebagaimana dikutip Soeharjono Soekarno, individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dapat pula dimaknai sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Raga atau jasmani merupakan bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu satu dengan yang lainnya sekalipun dengan ciri hakikat yang sama sebagai manusia. Raga ini dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Rasa atau perasaan individu dapat menangkap objek gerakan dari benda-benda isi alam semesta seperti merasakan panas, dingin, dan lain sebagainya. Perasaan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan rangsang perasaan keindahan yang antara lain dapat mendorong semangat atau dapat juga menghibur kesedihan. Rasio atau akal pikiran merupakan kelengkapan manusia untuk dapat mengembangkan diri mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri setiap individu. Menciptakan aspek teknik yang dapat memperingan kehidupan manusia melalui penciptaan karya teknologi yang semakin maju. Setiap individu memiliki rukun berupa hidup harmonis, damai, dan saling melengkapi sehingga dapat mempengaruhinya dalam bentuk kelompok sosial atau masyarakat. Konsep tentang diri seseorang dalam kaitannya dengan sikap pribadi dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan interpretasi orang lain atau anggota masyarakat terhadap diri sendiri. Hal ini berarti bahwa individu merupakan konsep yang dipikirkan oleh seseorang tentang orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Seorang pribadi biasanya ditandai oleh adanya penilaian subjektif terhadap apa yang ia pikirkan tentang orang lain. Biasanya, seseorang dalam mengembangkan konsep individu mencoba untuk berpendapat atau berhipotesis tentang dirinya dari posisi orang lain dalam masyarakat. Apabila dalam perilaku pemikiran subjektif itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka konsekuensinya pola perilaku yang dikembangkannya menjadi keliru. Inilah suatu kesulitan dalam mencapai subjektivitas. Menurut Soeharjono Soekarno, dalam masyarakat yang sudah kompleks
individu biasanya menjadi anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu sekaligus, misalnya atas dasar seks, ras, agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini sebagai di bidang pekerjaan, rekreasi, dan sebagainya, keanggotaannya bersifat sukarela. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat derajat dan arti tertentu bagi individu-individu tadi sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu. Sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. Indikator lainnya bagi individu adalah ia merasa lebih tertarik pada kelompok-kelompok sosial yang dekat dengan kehidupan, seperti keluarga, kelompok kekerabatan, dan rukun tetangga. Apabila kelompok sosial dianggap sebagai kenyataan dalam kehidupan manusia atau individu, maka juga harus diingat adalah konsep-konsep dan sikap individu terhadap kelompok sosial sebagai kenyataan subjektif yang penting untuk memahami gejala kolektivitas. Oleh karena itu, kelompok dimaknai sebagai kumpulan individu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, maka individu dapat pula disebut anggota kelompok. Masyarakat. Menurut Abdul Sani, secara etimologi, masyarakat berasal dari kosakata Arab saroka yusariku musyarakah yang berarti bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang berarti berkumpul bersama, hidup bersama, dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat. Menurut Auguste Comte, masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri. Sementara menurut Hasan Sadili, masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu dengan yang lainnya. Ciri masyarakat adalah penekanan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen komunitas. Semacam pengertian di atas disebut oleh Hasan Sadili sebagai paguyuban karena memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti yang terdapat dalam komunitas dalam bahasa Jerman. Anggota kelompoknya mencari kepuasan yang bersadarkan adat, kebiasaan, dan sentimen, kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas. Menurut Abdul Sani 1987, masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama sebagai unsur statis, yaitu community terbentuk dalam suatu wadah dengan batas-batas tertentu yang menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga dapat disebut dengan masyarakat setempat, seperti kampung, dusun, sehingga dapat disebut sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula adanya perasaan sosial, nilai, dan norma-norma yang timbul atas akibat adanya pergaulan
hidup bersama manusia. Yang kedua, sebagai unsur yang dinamis, yaitu menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan-tujuan yang bersifat fungsional. Misalnya adalah masyarakat PNS, masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pokok masyarakat menurut Suarjono Suekanto adalah yang pertama, manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada sehingga dapat disebut masyarakat. Akan tetapi secara teoritis angka minimumnya adalah 2 orang yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tentu tidak sama dengan kumpulan benda-benda lainnya, karena akan menimbulkan manusia-manusia baru, dan karena dapat bercakap-cakap, merasa, mengerti, dan mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Dari hal semacam ini timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem semacam ini akan menimbulkan kebudayaan karena masing-masing anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Sementara itu, syarat-syarat adanya masyarakat menurut Abu Ahmadi 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak serta bukan pengumpulan binatang. Yang ketiga, adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Berdasarkan ciri-ciri dan syarat masyarakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, tetapi harus juga ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu dengan yang lainnya. Hubungan individu dan masyarakat. Sejak dulu hubungan antar individu dan masyarakat sudah menjadi perdebatan dengan kalangan pakar ilmu sosial. Pertentangan pendapat itu bermula dari prioritas hubungan antara individu dan masyarakat, yaitu apakah individu itu merupakan realitas inti bagi terbentuknya suatu masyarakat, dan apakah keberadaan individu itu tergantung pada masyarakat. Nah, pertanyaan itu menemukan jawabannya mengenai adanya fakta bahwa pertalian antara individu dan masyarakat itu merupakan Dwitunggal sebagai pengakuan dari kesatuan fungsional. Pandangan terhadap pertanyaan itu biasanya ditemukan dengan melihat rentetan kausalitas terjadinya hubungan antara individu dan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan hubungan fungsional yang hubungan antar individu dalam suatu kolektivitas berupa kesatuan yang terbuka dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Alasan pokok terjadinya kondisi ini karena individu dalam hidupnya senantiasa menghubungkan kepentingan dan keputusan pada orang lain. Hubungan individu dengan masyarakat bermula dari pengaruh keluarga yang kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan-perbedaan ini berarti individu semakin menyadari bahwa kekurangan masing-masing yang apabila tidak dipertukarkan maka individu tersebut tidak dapat mencapai harapan hidupnya dengan sempurna.
Proses ini dinamakan Charles H. Gillies sebagai The Looking Glass Self, yaitu perkembangan kesadaran diri sendiri sebagai pencerminan dari pandangan orang lain. Atas dasar ini, para pakar ilmu sosial berkesimpulan bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Demikian penjelasan dari saya yang telah disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.